pasti sehat semua ya, puji Tuhan. Oke, hari ini, sekolah minggu hari ini jumpa lagi bersama saya. Masih ingat siapa? Mbak Kres, ya betul semuanya. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini kita bertemu kembali dalam, apa ini? Masih online ya? Iya, sayang sekali kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena masih ada apa? Hah? Iya, betul sekali, masih ada virus corona di mana-mana. Kita masih banyak sekali nih di mana-mana ya. Masih ada yang terkena virus corona dan di mana-mana tetap masih. Dan kita semuanya harus tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, rajin juga menggunakan masker kalau kita sedang bepergian, dan tidak lupa juga untuk menjauhi kerumunan. Minum minuman yang bervitamin, makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini pasti nantinya akan ada cerita-cerita yang seru juga. Jadi siapkan diri adik-adik semuanya. Oke, sudah siap? Oke, kalau gitu sekarang kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya. Sambil berdiri juga boleh, sambil joget bergerak juga boleh. Monggo, musik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik siapkan hati, siapkan tangannya gimana? Lipat tangan, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dari hari-hari kami sebelumnya hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan bersekolah minggu Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan sekolah minggu online kami. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita mau mendengarkan cerita tentang apa? Oke adik-adik, sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita. Nanti kita akan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo, coba disiapkan dulu, diambil Alkitabnya, kita buka di kitab Yesaya. Ayo, ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul, di Perjanjian Lama. Kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Kalau sudah, bilang apa? Amin. Oke.
Kita baca bersama ya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Berjudul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik, demikian tadi firman Tuhan. Sekarang mari kita belajar dari firman ini tadi. Jadi ini tadi tentang siapa adik-adik? Tentang Nabi Yesaya. Betul sekali, tentang Nabi Yesaya. Jadi dari sedikit cerita ini tadi, dari berapa ayat? 8 ya. Dari di sini tadi digambarkan saat itu Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk menjadi saksinya, untuk melayani Tuhan. Begitu adik-adik. Nah, jadi tema kita hari ini adalah inilah aku, utus aku. Hampir mirip kayak tadi yang di ayat yang terakhir. Inilah aku, utus aku. Begitu adik-adik. Mbak Kres punya sedikit cerita nih adik-adik. Nanti ini di YouTube sepertinya ceritanya ada, tapi Mbak Kres ceritain ceritanya aja. Nanti kalau mau nonton bisa dicari di YouTube. Jadi ceritanya nih adik-adik, ada seorang anak kecil ya seginilah kali ya tingginya. Ya segininya Mbak Kres lah paling ya. Jadi anak kecil ini ditugaskan sama Tuhan Yesus. Kamu anak kecil, hei kamu, siapa ya namanya? Misalnya namanya Satria misalnya. Satria, kamu saya perintahkan, saya utus kamu untuk menjaga ini, petunjuk arah ini. Petunjuk arahnya itu bentuknya salib ya adik-adik. Saya bentuknya salib gini, terus nanti di sini ada petunjuknya ke arah sana kayak gitu. Nah, tujuannya adalah supaya orang-orang yang melalui jalan itu tidak tersesat. Kalau misalnya dia yang tanya, dia langsung menjawab, ke arah sana, sesuai dengan petunjuk yang dipegangnya tadi, sesuai dengan papan petunjuknya itu. Nah, adik-adik, Satria ini tadi sangat patuh sama Tuhan Yesus. Dia menuruti perintah Tuhan Yesus untuk menjaga si papannya tadi. Dia dengan semangat menjaga. Kalau ada orang arah sana, kalau misalnya ada orang yang salah, dia lihat ini petunjuknya ke arah sana, seperti itu. Tapi semakin lama, semakin dia berjaga, wah, ada banyak godaan adik-adik. Ada angin, bus. Ada hujan, hujannya deras banget. Ada angin, sampai dia ini capek adik-adik. Kemudian ada lagi badai, topan, Jadi si Satria ini tadi sudah lemes, sudah capek untuk menjaganya. Tapi adik-adik, Satria tadi ingat
sama janjinya sama Tuhan, sama pesan Tuhan Yesus untuk menjaga papan petunjuk itu tadi. Dan akhirnya Satria bersemangat kembali untuk menjaga papan petunjuknya sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk membantunya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pujian. Tuhan Yesus bangga sekali kepada Satria. Karena apa? Karena Satria telah memenuhi tanggung jawabnya, telah siap sedia untuk melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan hati. Nah, itu cerita tentang si Satria, adik-adik. Kemudian kita kembali lagi ke cerita tentang Nabi Yesaya tadi. Jadi tadi diceritakan ya, Nabi Yesaya itu saat itu pada zamannya dulu itu, sekitarnya tadi kan sudah dijelaskan ya di Alkitab. Orang-orang yang najis bibir, dia juga termasuk orang yang najis bibir. Najis bibir itu yang seperti apa, adik-adik? Ada yang tahu enggak? Hah? Apa? Banyak omong? Ya bisa, boleh. Yang lain, apalagi? Suka ngata-ngatain orang? Oh, boleh, bisa jadi. Atau apalagi? Suka berkata bohong, tidak berkata yang sebenarnya. Kemudian orang-orang di sana pada saat itu tidak menuruti kehendak Tuhan. Nah, saat itu si Nabi Yesaya ini, beliau ini sedang berada di suatu tempat di situ. Kemudian melihat serafim. Ada yang tahu serafim itu apa? Apa ayo? Serafim. Ada yang tahu? Oke. Jadi serafim itu digambarkan kalau di sini seperti malaikat yang berupa tadi apa? Bara api. Dia ada berapa tadi sayapnya? 2 untuk menutupi muka, 2 untuk menutupi kaki, dan 2 untuk melayang-layang. Jadi kayak terbang gitu ya. Yesaya, enggak gitu ya, enggak disebut ya namanya. Jadi di situ melihat bara api itu tadi. Kemudian dia, takut. Pertama dia takut. Karena pada saat itu ketika kita melihat Tuhan atau ketika kita lihat Allah, dianggapnya kita bakal mati. Ternyata tidak ada. Itu karena Yesaya pertamanya takut, aku telah melihat Tuhan, aku pasti mati dalam hatinya kayak gitu. Tapi ternyata sama malaikat tadi disentuh bibirnya, disentuh. Ini sebagai tanda bahwa dosamu telah dihapuskan. Nah, jadi dengan tanda itu tadi, dosanya dihapuskan. Kemudian setelah itu Allah berkata, kita coba buka lagi tadi, apa katanya ya? Kita buka tadi ada di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Nah, terutama yang di ayat ke-8. Tadi di situ Tuhan berkata apa? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kemudian Yesaya menyahut, ini aku, utuslah aku. Nah, pasti dengan siap sedia, dengan kesungguhan hati. Di situ Yesaya siap untuk menjadi saksi, siap untuk menjadi nabi Tuhan, menjadi nabi Allah pada saat itu. Tentunya dengan kesungguhan hati, karena tadinya dia merasa bahwa dirinya kotor, merasa dirinya najis, tapi kemudian sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, Tuhan di situ tidak memanggil, Yesaya, kamu mau nggak jadi nabiku? Kamu mau nggak jadi saksiku? Kamu mau nggak untuk bersaksi buat orang-orang di sekitarmu itu? Saat itu Allah tidak menanyakan seperti itu, tapi Allah tadi berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, dengan kesadaran, dengan kesiapsiagaan, dengan kesungguhan hati, Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik siap? Gak dengar, yang keras. Gimana kalau siap? Ya, saya siap, gitu ya. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik siap untuk menjadi saksi Tuhan? Siap untuk menebarkan kebaikan Tuhan? Bagaimana jawab adik-adik? Siap.
Iya, saya siap. Oh, bagus sekali. Sekali lagi, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik semuanya siap? Ya, saya siap. Oke, bagus ya adik-adik semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Supaya kita lebih mendalami tugas kita, kesediaan kita untuk menebarkan kebaikan Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Tuhan Semesta. Nah, ini ada, kalau misalnya di rumah ada pelengkap kidung jemaat, adik-adik boleh sambil buka di pelengkap kidung jemaat nomor 177. Nah, nanti kalau misalnya ada ibu atau bapaknya atau kakaknya sambil dibuka, kita sambil nyanyi bersama-sama. Karena ini lagu baru untuk adik-adik semua. Nanti Mbak Grace nyanyi pelan-pelan dulu. Kalau sudah, nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke adik-adik, siap? Musik! sudah semangat untuk hari ini. Baiklah adik-adik, wah nggak kerasa ya, ibadah kita, sekolah minggu kita hari ini udah mau selesai. Adik-adik masih semangat? Masih semangat, oke. Baiklah adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita tutup dulu dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya saat ini. Ya Tuhan,
kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa menjadi seperti Nabi Yesaya dan juga menjadi seperti Satria tadi Tuhan. Semoga kami selalu siap sedia untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat menebarkan kasih ke sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Semoga Engkau selalu memberikan kemudahan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu apa tadi? Selalu siap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menebarkan kasih kebaikan kepada sesama kita. Dan juga jangan lupa apa? Karena ini masih pandemi, masih virus corona masih di mana-mana, harus apa? Rajin cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Bye bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.